Ajo jinga ala ala ajo jing. Ajo jinga ala ala. Bang, seandainya perwakilan dari Demon Slayer yang cocok buat lawan Zoro siapa? Please jawab sebelum gue berak setahun. Ya oke deh, daripada nih orang sakit perut ya kan. Kalau menurut anime, karena Zoro itu seorang samurai dengan kekuatan yang luar biasa, harusnya anime juga kasih lawan yang sama kuatnya, atau bahkan yang paling kuat di seri Demon Slayer. Gyomei? Bukan. Kokushibo? Bukan. Yorichisa legendaris? Wah, bukan. Karakter terkuat yang cocok buat lawan Zoro adalah Murata. Lah, karakter ini kuat banget coy. Di Gunung Natagumo waktu lawan Rui, Murata ngorbanin diri nahan temen-temennya yang lepas kendali biar para trio ini bisa berhadapan langsung sama Rui dan anak buahnya. Sampai pertarungan akhir lawan Raja Iblis ketika temen-temennya di mukbang Muzan, Murata masih hidup sehat walafiat coy. Bahkan bantuin buat nyelamatin MC. Coba kalau nggak dipinggirin Murata, kena geprek sama Muzan MC kita. Powernya bahkan ke bawah sampai reinkarnasinya yang jadi kepala sekolah, penguasa abadi memang. Kalau lawan Zoro doang mah urusan kecil buat Murata, paling kelingkingnya aja keselio, lainnya remuk. Ngap, Muzan lawan Cosmic Ghost Rider menang siapa ngap? Anjay disawer, makasih ya ini Shop King. Yang lain pada request beda anime, dia beda galaksi. Tapi nggak apa-apa, pengecualian, namanya sawerannya kan. Oke, yang belum tahu Cosmic Ghost Rider sebenarnya dia sama aja kayak Ghost Rider yang kalian tonton di film, cuma dia kayak dapat buff gitu coy. Kekuatan, kecepatan, kendaraan, dan senjatanya itu di buff. Dia juga keliling galaksi. Nah, waktu San Mori ini dia harus nahan kekuatannya biar galaksi sama planet yang dilewatin tuh nggak hancur coy. Emang sekuat apa sih bang, lebay lu? Ya kalian lihat sendiri deh, dikeroyok superhero gini sendirian masih bisa ngatasin. Tuh ada Hulk, Iron Man, Captain America, dan lain-lain. Jadi ya wajar aja Muzan gak sebanding karena udah beda universe coy. Tapi ada yang lebih gampang lagi bagi Ghost Rider buat ngalahin Muzan. Pakai Pinen Stare. Muzan kan banyak banget dosa tuh, bunuh orang, nyiksa anak buah, transgender. Tinggal tatap mata saya, kelar dah. Anime ingetin ini konten have fun aja ya. Kalau yang mau serius tonton aja debat pilpres. Bang, kalau Naruto ngelawan Muzan, siapa yang bakal menang? Please jawab. Kalau dijawab yang nonton 1M, yang nggak nonton jomblo seumur hidup. Nah loh, yang nggak nonton ya, ingat nih kata-kata Faril. Oke, kalau Naruto lawan Muzan, menurut kalian siapa yang bakal menang? Naruto? Muzan lah. Namanya aja Raja Iblis. Raja, tahta tertinggi suatu kasta, punya kuasa dan kekuatan. Lawan Naruto mah nggak ada. Woi. Jangan keluar duluan, Jem. Nih, bentuk akhirnya aja seserem ini. Kecepatannya nggak usah ditanya lah. Hashira ketambah ratusan pemburu iblis lainnya aja ngos-ngosan. Apalagi, woi, kalem cok, belum dipanggil. Oke lanjut, regenerasinya gila-gilaan. Tebas ini muncul lagi, tebas pala nongol lagi, dibakar, alah sepele. Nah kalau ini beda nggak? Lagian ya, Muzan udah hidup 1000 tahun. Kalau tak sembah yang apa gun? Enggak. Maksud anime dengan umur ribuan tahun pasti Muzan udah banyak pengalaman dong. Ya kecuali nggak bisa nemu bunga ini sih. Tapi ya tetap aja Muzan itu makhluk terkuat. Adahlah, ya lu menang dah. Bang, kalau Muzan lawan Escanor di Seven Deadly Sins maksudnya. Yang ini nih, Muzan sang Raja Iblis suruh lawan karakter yang mirip mas-mas pengangguran lemes ini. Serius bro, ya nggak ada apa-apanya lah. Kasih lihat Jan. Nah, seperti biasa langsung bentuk akhirnya aja. Udah tau lah ya powernya kayak gimana. Sekali teriak hancur semua tuh bangunan. Masa karakter sekuat ini suruh lawan mas-mas lemes kayak gini kan nggak? Loh, kok berotot? Nggak gini tadi perasaan, kayaknya cuma mas-mas. Lah, bawa matahari. Anjing, malam jadi siang cok. Muzan, sini benar. Nih, mending lu pulang, nonton YouTube, cari tutorial cara bikin bumi. Nah udah, tinggal di sana aja. Nggak usah dilawan. Dia punya matahari cok, daripada lu gosong ya kan. Balik ke sini kalau mau syuting Demon Slayer aja udah. Bang, coba Muzan lawan si botak Saitama. Kalau Muzan lawan Saitama gimana bang? Banyak banget ya yang tanya kayak gini. Sebenarnya ini tuh nggak bisa dibandingin coy. Soalnya ya si botak ini terlalu OP cok. Bolak-balik bumi ke bulan gak nggak ada satu hari. NASA aja butuh berbulan-bulan bahkan tahunan buat ngerencanain perjalanan ke bulan. Lah si botak ini tinggal loncat doang anjing. Dilawanin sama musuh yang nyari bunga begini doang sampai 1000 tahun. Ya di recall depan base cok. Saitama tuh belum kelihatan gitu limit powernya segimana. Sedangkan Muzan orang berangkat subuh dia udah kelojotan kena matahari. Saitama nggak usah deh mukul kena badan. Dipukul angin kayak Genos gini dia udah balik lobby si Muzan. Ini bukan ngerendahin Muzan apa gimana ya, soalnya emang level kekuatannya udah beda jauh coy. Jangankan Muzan, Yorichi yang overpower di Demon Slayer masih kalah juga sama nih botak. Pedang dia digigit, speed si ninja blow on ini aja dibuat mainan. Anime ingetin ini konten buat have fun aja ya, nggak usah pada serius. Kalau mau yang serius nonton aja National Geographic. Tonton tuh macan kawin. Bang, gimana kalau Muzan sama para Upper Moon ngelawan Luffy Gear 5? Kalau ini tergantung CC-nya. CC mesin, motor,
Nggak lucu ya? Anjing lah. Shower terus, makasih ya buat Dimas. Oke langsung aja, kalau Muzan dan Upper Moon jadi satu lawan Luffy Gear 5 bakal gimana jadinya? Kalau masalah dikeroyok, kita bisa lihat Luffy juga pernah ngalamin kondisi yang sama waktu dia ngelawan anak buahnya Big Mom. Dan nggak cuma puluhan tapi ribuan. Ini juga masih pakai gear kedua. Ya walaupun ujung-ujungnya ketangkep, tapi musuh yang dikalahin Luffy juga nggak sedikit kok. Itu pun musuhnya juga ada yang pakai buah iblis dan cukup ngerepotin. Jadi kalau lawan Muzan dan Upper Moon yang kalau di total cuma 9 orang ini bisa lah ya buat dikalahin. Tapi bang, kan iblis-iblis ini pada bisa regen, jadi susah matinya. Itu mah gampang, tinggal begini aja. Kalau nggak begini, apa begini? Jangankan 9 orang, satu pulau aja bisa dijual. Maksudnya dihancurin, sorry. Bang, Muzan lawan Anos Voldigot kan sama-sama Raja Iblis. Anos lawan Muzan bang, ya Allah, Muzan lagi jadi korban. Sabar ya Jan. Yang pada nyawer sabar dulu ya, gantian sama yang lain biar adil. Soalnya banyak yang minta juga nih. Oke, Muzan lawan Anos ya, walaupun sama-sama Raja Iblis tapi gimana jelasinnya ya? Ibaratnya tuh kalian lagi belajar Mobile Legends nih, rank masih warrior, baru bisa satu hero itu pun Layla. Waktu main ketemu joki yang ranknya tuh mythical, glorious, mythic, super glory. Udah gitu pakainya assassin. Ya udah, waktu masuk welcome to mobile banking, langsung di feed saat itu juga. Anos tarung pakai tongkat kayu doang, lawannya pakai senjata Firaun hayu aja. Pakai tongkat kayu aja efek pertarungannya begini nih, meledak kemana-mana. Terus bisa bikin serangan api segede ini coy, taruh ke Danau Toba, kering itu danaunya. Lah Muzan, Jan sini Jan, anime kasih hadiah. Bang udah bang. Nah kan, lihat anting doang udah ketar-ketir dia. Bang, Muzan lawan Ryomen Sukuna. Astaga, udahlah guys, kasihan coy, jangan Muzan lagi ya. Tapi bohong, sikat aja lah, bodo amat. Ya nggak mbah? Apa Jan, lu punya regenerasi? Ya elah, mbah kasih tahu mbah. Nah, tuh Mbah Sukuna juga punya Jan. Hah? Serangan lu cepet semua. You will die here. Hush, kalem atuh mbah, slow aja, slow. Gimana? Lu punya anak buah banyak? Pilih atuh, mau yang ini dulu apa langsung yang ini nih? Apa? Oh, mbah, kata Muzan dia punya otak sama jantung banyak. Lu, gak bahaya tambah. Tuh Jan, Mbah Sukuna gak perlu jantung, cok. Ajarin dong sepuh, Muzan mah masih pemula. Mbah, kasih tahu cara bikin domain, Mbah, biar ketar-ketir tuh orang. Nah, ini adminnya masuk sini juga kayaknya betah sih, keren banget coy. Mbak, ada wifi nggak di sini? Bang, apakah Muzan bisa bertahan dari radiasi Cosmic Garo? Jawabannya bisa. Dah, bye. Enggak lah, canda cok. Nih buat yang komen, Bang Muzan menangin lah, masa kalah mulu. Ini nih kesempatannya. Radiasi nuklirnya Garo tuh beberapa efeknya kayak bikin pembuluh darah pecah, kanker, ngerusak sel tubuh, gitu-gitulah. Kalau cuma radiasi doang, Muzan bisa kok bertahan. Soalnya abang ganteng ini punya kemampuan regenerasi yang cepat. Dia juga punya adaptasi luar biasa terhadap racun dan penyakit. Contoh kayak dikasih ramuan yang bikin dia jadi manusia lagi sama Tamayo, dia bisa netralin tuh. Tapi dia harus fokus buat netralisir, makanya dia jadi kepompong. Itu juga sebabnya kenapa Muzan masih bisa tua dari obat Tamayo, karena dia nggak fokus. Soalnya dia harus lawan pemburu iblis yang banyak juga. Tapi kalau tarung gimana bang? Mending recall ke base sih. Yang bikin Cosmic Garo spesial tuh karena dia bisa adaptasi dan nge-copy teknik musuhnya yang kuat. Tapi dia di mode ini kan dasarnya udah kuat banget ya. Jadi apanya yang mau ditiru? Bang, apa jadinya kalau Kokushibo jadi pilar terus ngelawan para Upper Moon dan Muzan? Akhirnya Muzan gak jadi tumbal. Abis ini bilang makasih ya Jan. Oke, kalau Kokushibo jadi pilar, dia balik lagi jadi Michikatsu berarti ya. Tapi kita nggak ada info nih siapa aja Upper Moon di masa Michikatsu. Jadi kita anggap aja Upper Moon di masa sekarang jadi musuhnya. Kita bahas powernya dulu. Waktu dia ngobrol sama adiknya Yorichi, dia sempat bilang kalau nggak ada pemburu iblis yang sebanding dengan mereka berdua. Jadi bisa disimpulkan bahkan di masa keemasannya nggak ada yang bisa nandingin Michikatsu. Ya kecuali Yorichi. Satu-satunya yang nggak bisa dia akses cuma pernapasan matahari. Pernapasan bulannya jadi yang terkuat kedua. Dia bahkan punya tanda permanen, nggak kayak pemburu iblis lain yang harus diaktifin dulu. Ya 11-12 lah sama Yorichi. Nah sampai sini setuju ya, power Michikatsu ada jauh di atas pemburu iblis era Tanjiro. Oh iya, konten ini bakal anime bagi jadi 2 yang bakal diupload jam 3 sore biar nggak dikira spam sama YouTube, dan semoga kalian nggak kelamaan nunggunya. Jadi see you in the next video coy. Nah kita udah bahas seberapa kuatnya si Michikatsu. Jadi kalau lawan Upper Moon gimana bang? Oke, kalau Gyoko skip lah ya, udah pasti menang. Kaigaku, emang dia dianggap Upper Moon? Cuak.
Daki dan Gyutaro ya walaupun susah harus nebas barengan, Michikatsu masih bisa handle dengan potensi penuhnya. Hantengu ini agak impossible buat dilawan Michikatsu sendiri, selain klonnya banyak dan kuat semua, tubuh aslinya yang kecil dan larinya cepet bikin susah buat dikalahin. Nakime ya bisalah cewek ini di spam skill. Akaza ini bakal jadi duel yang cukup berat, kalaupun Michikatsu menang dia juga bakal nerima luka yang parah. Doma ini PR banget coy, soalnya ini udah kayak musuh alami pengguna pernapasan. Kalau dia bisa ngatur napasnya sih bisa aja dikalahin. Tapi kalau udah keluarin patung begini, kayaknya enggak sih. Terakhir Muzan, jelas enggak jawabannya. Dia belum sekuat itu buat nebas semua otak dan jantung serta bikin Muzan gak bisa regenerasi. Terus dia manggil adiknya. Bang, semua iblis di Demon Slayer lawan Gojo Shikiko. Muzan, ayo sini balik lagi kau. Tenang Jan, ini ada teman-teman kok. Walaupun tetap Anda korban utama saya. Oke, sebenarnya rada gak adil sih ya, 12 iblis bulan ketambah Raja Iblis ngelawan satu orang pengguna sihir. Kelihatannya gampang, tinggal masukin Infinity Castle aja bang, terus gebukin rame-rame, paling jadi Kiko part 2. Enggak lah coy, jangan lupa Kiko Satoru ini punya yang namanya Infinity. Semua serangan bakal berhenti, bukan, melambat selambat-lambatnya, jadi kelihatan kayak berhenti. Jadi mau diserang kayak apa juga nggak ada efek, belum lagi bisa teleport secepat hilangnya duit gaji. Ada lagi domain expansion, dibikin puyeng tahu-tahu copot palanya. Terus skill ultimate-nya, Hollow Purple. Skill 2, skill 1, kena stun semua kan, tinggal pencet ulti, arahin ke... Nah itu tuh, arahin sana bang, dia mati mokat semua itu anak buahnya. Iya ya, arahin ke sana. Woi jangan kabur lu Mujan. Bang, anti spiral lawan Misogi Kumagawa no holding back. Anjrot nih anime belum pernah anime tonton semua lagi. Tapi tenang, setelah riset sebentar selama 610 tahun, anime lihat Misogi ini karakter yang cukup menarik. Salah satu kekuatannya itu all fiction yang bisa ngerubah sebuah realitas. Contoh, entah gimana tahu-tahu kalian ketusuk nih, tinggal diubah, anggap aja kalian nggak pernah ketusuk. Atau misal kecemplung got. Ya ngapain sih kalian sampai nyemplung got? Tapi di sisi lain anti-spiral juga karakter yang gak kalah overpower. Walaupun di serinya ini dia antagonis, tapi dia tuh kayak jagain alam semesta biar gak ada makhluk hidup yang gunain sebuah kekuatan melebihi batas dan menyebabkan kehancuran di alam semesta. Ya kalau bahasa Spanyolnya tuh satpam. Kekuatannya juga lumayan gila, dia bisa dengan mudah menghapus sebuah eksistensi di alam semesta. Misal kalian lagi bikin konten, terus anti-spiral gak suka nih, bisa aja kalian... Lah, ini di mana coy? Halo? Bang, Muzan kan pernah ngutuk Buddha ya? Coba diadu sama Buddha dari Record of Ragnarok. Maaf bang, gak bisa nyawer soalnya masih bocil. Dia masih bocil tapi komentarnya sopan dan pinter loh. Oke deh, ini yang nyawer gantian dulu ya. Bener apa yang dibilang komentar tadi, Muzan waktu ketemu Kagaya pernah ngutuk sang Buddha sama para dewa. Ngatain kalau semuanya tuh omong kosong doang. Ya, ateis lah. Nah, kalau dilawanin sama Buddha langsung gimana? Ya elah, lihat nih auranya. Beuh, bercahaya. Nggak kayak Muzan yang suram, penuh dengan kegelapan, nyari bunga 1000 tahun nggak nemu-nemu. Bahasa Perancisnya tuh tolol. Digeprek kapak segede cintaku padanya aja nggak ada rasanya coy. Walaupun Muzan punya regenerasi yang cepat, tapi Buddha punya kemampuan bertarung yang luar biasa. Dia punya tongkat 6 alam yang bisa berubah sesuai dengan emosinya. Hampir nggak ada kelemahan baik dari segi ofensif dan juga defensif. Dan ada satu lagi, Kang, punten, antingnya ganti ini bentar dong. Nah, panik kau dek. Mumpung Rurouni Kenshin di remake, Yorichi Sugikuni lawan Himura Kenshin dong bang, duel antar samurai. Agak sulit ya, kayak milih antara Shinobu apa Tamayo gitu. Soalnya dua samurai ini legend di masing-masing ceritanya. Yorichi yang gantengnya mirip anime ini nyiptain teknik napas matahari yang bahkan Raja Iblis pun gak bisa nandingin. Tapi Kenshin juga punya teknik Hiten Mitsurugi yang gak kalah unik dan kuat. Masalah pengalaman menurut anime, Yorichi menang. Dia di umur 80 tahun bisa nebas Kokushibo dan kecepatannya juga gak kebaca. Ya walaupun baterainya lowbat dan harus meninggal, tapi dia OP banget di umur yang udah tua. Kemampuan khusus Yorichi yang bisa masuk ke dunia transparan dan membuat waktu seolah-olah melambat bikin dia punya keunggulan sendiri. Tapi Kenshin juga bisa counter dengan refleksnya yang bisa dibilang cukup cepat juga. Susah sih ini kalau mau dibandingin. Dua-duanya juga nggak ada keinginan buat ngebunuh sesama manusia. Jadi kita butuh yang namanya samsak. Ujar, sini lu. Bodoh amat, mau di konten tutor masak juga lu tetap jadi tumbal. Bang, Muzan lawan Saiki Kusuo siapa yang bakal menang? Saiki ya? Kalau Sesok gimana? Nggak lucu lagi ya? Fuck lah. Tenang Jan, kali ini Etime bakal belain dikit. Tapi bohong, ya kali udah dipeluk Mami Tamayo bakal dibelain.
Sikat lah. Saiki mah ibaratnya kayak lu punya air segalon tapi dituangnya ke sendok. Berlebihan gitu buat numbalin Muzan. Telekinesis ada, teleport, penglihatan X-ray, muter waktu, bisa semua coy. Nggak usah pakai Saiki yang udah dewasa deh. Kasih yang masih bayi aja, paling malah Muzan nanti yang digendong. Di saat Muzan masih sibuk nyari bunga spider lily, Saiki udah nyelamatin Jepang dari ledakan vulkanik coy. Bang, tapi kan Muzan bisa regen bolak-balik. Ya elah, nih lihat aja sendiri, bisa balik ke semula lagi. Batu segede gaban aja dibuat mainan doang kayak gini. Dilempar bola voli juga bablas angin nih kalau Muzan mah. Yang penting dia jangan sampai nyopot antenanya. Soalnya kalau ya dicopot, dah ya nggak ikutan kalau ini Jan. Berdoa banyak-banyak aja deh. Edward Nigma Isbek memberi pertanyaan, Bang, kira-kira Boboiboy Boy lawan Huntengu siapa yang bakal menang? Ribet banget nama lu kayak persiapan caleg. Oke, dua karakter ini punya beberapa kemiripan ya kalau dilihat-lihat. Sama-sama punya klon, terus klonnya juga punya elemen masing-masing. Bedanya Boboiboy Boy nggak punya bos yang blow on. Tapi kalau mereka berdua tarung, kira-kira siapa yang bakal menang? Menurut anime, Huntengu. Ya, Boboiboy punya klon dan jurus yang oke punya, tapi kalau kepotong ya mokat juga. Belum lagi nggak ada senjata yang bisa buat nebas pala Huntengu. Oke lah, anggap aja dia bisa ngalahin semua klonnya. Tapi kalau mereka jadi Zohakuten, yang ada tambah ribet lagi. Belum lagi tubuh aslinya yang larinya kenceng banget kayak curut. Kalaupun ketemu dan mau dicopot palanya juga susah. Itu leher keras banget kayak kehidupan di ibu kota. Jadi Boboiboy nggak bisa menang dong bang. Nggak bisa. Lagian dia juga masih kecil kan? Rakyat kecil mana bisa menang? Cuar! Sehat selalu Bang Mujan. Next lawannya Godzilla Earth. Ya kali Raja Iblis lawan Kadal doang kalah. Apa ya? Abis doain sehat-sehat tapi ngasih musuhnya nggak sehat anjir. Ya ini Kadal sih. Tapi kalau Kadalnya segede ini ya gimana Jan? Majuin gak nih? Tadinya Etime kira ini Godzilla kayak di film-film. Ternyata ada animenya. Kalau Mujan disuruh lawan makhluk segede ini ya Muzan paling bisa nyerang kelingkingnya doang. Itu juga kalau nyampe sebelum kena napas atomnya ini. Kalau lihat data, tinggi Muzan tuh 179 cm. Nah, si Godzilla Earth ini 300 meter. Gede banget coy. Perbandingannya gini, ini Godzilla Earth. Nah, Muzan itu Lah itu Muzan keinjak, wih minggir dulu. Ini ibaratnya Etime baru lahir sama bapak langsung ditaruh di ring tinju lawan Mike Tyson gitu. Ayo nak, kamu pasti bisa, kamu pasti. Etime kan gak punya bapak ya? Bang, semua iblis Demon Slayer lawan Ain Skeleton. Ada dua orang yang nyawer buat tanya ini nih. Kalau Muzan sama anak buahnya lawan Ain si tulang belulang ini, siapa yang bakal menang? Ya, kelihatannya dia kayak tulang lab IPA terus dikasih jubah doang, tapi powernya nggak bisa diremehin coy. Dia bisa hentiin waktu, bisa nyerang tanpa menyentuh, bisa bikin pasukan sebanyak ini nih. Naga segede utang negara aja takluk sama si tulang. Apalagi kalau keluar makhluk ini. Tombol suren ada di pengaturan deh. Jadi dari kemampuan tadi bisa kalian simpulin sendiri siapa yang bakal menang. Kayaknya Ains gak perlu turun tangan deh buat lawan mereka. Ambil aja satu dari anak buahnya ini. Kalau ini mah mending Etime aja yang ambil. Ains, Mujan, sini lu berdua. Itu ada lapangan kosong, lu berdua gelut aja. Ntar siapa yang menang, Etime kasih tahu ya. Mau ada acara dulu. Albedo, sini ikut om. Bang, Muzan lawan Kishot Sangsing Sung. Namanya ribet cok, kita panggil aja Kishot ya. Jadi yang belum tahu, Kishot ini seorang vampir. Dia punya regenerasi yang hebat, kecepatan dan kekuatannya juga nggak main-main. Nah, cewek vampir ini juga punya kesamaan kayak Muzan, yaitu nggak bisa kena matahari dan perlu manusia buat jadi makanannya. Terus vampir ini ketika kepenggal dia nggak bisa mati. Buat ngalahin nih vampir dia harus diambil jantungnya. Jadi kalau mereka berdua tarung siapa yang menang bang? Menurut Etime Kishot, karena ngasihnya jangan depan kamera dong kelihatan. Menurut Etime Muzan, karena dia ngasih duit. Maksudnya punya jantung yang lebih banyak. Jadi ya perlu usaha ekstra kalau mau kalahin Muzan. Tapi Kishot juga punya jurus sendiri. Dia bisa nembak udara dengan tekanan yang kencang banget. Dan kalau kena semua jantung dan otak Muzan, Muzan bakal kalah. Ya elah, serangan gini doang mah kecil buat Muzan. Gak bakal ada rasanya coy. Kopi dong Jan. Gua kalahin nih kalau nggak mau beliin. Bang, coba Kokushibo lawan Sasaki Kojiro dari Record of Ragnarok. Sebelum masuk konten, Edime mau bilang kalian yang mau nyawer di video ini jadi kalian ditahan dulu ya. Soalnya antriannya udah banyak dan Edime mau jawabin dari yang belum bisa nyawer juga nih. Kalau ngeyel Edime anggap saweran di video ini sedekah ya. Oke lanjut. Kokushibo lawan Kojiro sama-sama seorang pendekar pedang yang kuat. Bedanya yang satu iblis, yang satu masih manusia. Tapi menurut Edime kalau mereka berdua gelut, walaupun Kokushibo secara kekuatan dan regenerasinya lumayan gila, Kojiro masih bisa menang di pertarungan ini. Ini karena Kojiro tuh orangnya yang memperhitungkan semua aspek. Dia bisa bikin simulasi bahkan sebelum pertarungan dimulai. Jadi kayak, kalau aku nyerang lewat sini bakal kalah nih. Tapi kalau lewat orang dalam, aku pasti menang. Enggak, maksudnya ya gitulah, kalian paham ya. Jadi Kojiro tinggal fokus aja bikin strategi gimana cara nebas lehernya Kokushibo. Dan pedangnya ini bukan pedang biasa coy, nggak cuma iblis, bahkan dewa sekelas Poseidon juga bisa ditebas sama Kojiro pakai pedang ini. Kita tes ke Mujan aja apa ya? Mujan! Ada yang tanya begini di sesi sabung karakter Etime.
Ustadz Squidward, lu kalau mau masuk penjara nggak usah ajak-ajakan curut. Tapi untungnya dia ganti pertanyaannya sama gimana kalau Rimuru ngelawan Muzan. Dan 2 kali dia nyawer buat pertanyaan ini. Banyak yang request juga sebenarnya, jadi mari kita gaspol. Kalau mereka berdua tarung kayak apa jadinya? Kayaknya nggak usah dijawab, kalian yang udah nonton Rimuru Tempest bakal tahu jawabannya deh. Karena ya walaupun dia cuma slime, tapi dia bisa nelen naga anjir. Slime macam apa ini cok? Belum lagi dia juga bisa ngambil kekuatan dari apapun yang dia makan. Jadi bisa aja si Muzan ini langsung dihap sama Rimuru. Cuma otaknya nggak usah ya, karena tidak terpakai. Mau dilihat dari sisi manapun juga kagak bisa nih Muzan ngalahin Rimuru. Kalaupun Rimuru ngepur nggak boleh pakai kekuatannya, tinggal tunggu aja matahari muncul. Itu udah awik wok banget buat Muzan. Orang iblis purbakala si Diablo yang powernya gila-gilaan gini jadi bawahannya Rimuru, apalagi Muzan. Bang, Upper Moon dan Muzan ngelawan 7 dosa besar, kan pemimpinnya sama-sama iblis. Si kucing ini nyawer nggak tahu berapa kali biar dibales anjir. Tahu gitu kan anime nggak usah bikinin ya. Tapi ini jangan ditiru ya, anime yang panik anjrot. Oke, kalau 2 kubu antara iblis Demon Slayer dan Seven Deadly Sins ini tarung, kira-kira siapa yang bakal menang? Kalau di total semua Upper Moon dan Muzan itu ada 10 orang. Kalau Seven Deadly Sins sesuai namanya ada 7 orang. Pihak Muzan punya keuntungan besar nih dari sisi jumlah. Dan keuntungan lainnya, para iblis ini bisa regenerasi semua. Jadi kubu Meliodas mungkin bakal kewalahan. Bisa muncul ntar aja nggak anjing? Selain itu para iblis kan punya kemampuan masing-masing yang unik ya. Jadi persentase kemenangannya bisa bertambah. Karena jangan keluar dulu. Meliodas anak buah lu bisa dikancing dulu nggak? Nah lanjut, kalau 2 kubu ini bertarung, bodo amat, males ngomong gue anjir.